Nah, bonus demografi kita juga terus terang karena kita kelompok yang muda dan milenialnya cukup banyak. Jadi kita kelompok yang produktifnya dari 15 sampai 64 tahun itu sekitar kurang lebih 65 sampai 70%. Tapi sekarang sejak go public kita lebih disiplin. Karena kalau terlambat otomatis kan kena sanksinya. Sejak go public kita terus terang laporan keuangan lebih tepat waktu. Jadi budaya tepat waktunya itu, budaya disiplinnya lebih ada jika perusahaan itu go public. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan dalam HRU. Nah, di podcast spesial kali ini saya bersama salah satu sahabat saya sebagai direktur di satu perusahaan TBK yang juga merangkap sebagai corporate secretary. Nah, ini perusahaannya saya rasa cukup dikenal, ya sudah lama go public, dan ini industrinya industri plastik ya, yaitu dari PT Pancabudi Idaman TBK. Siapa lagi? Ya, kali ini yang saya bawa adalah Bapak Lukman Hakim. Apa kabar Pak Lukman? Apa kabar? Luar biasa Pak ya. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak terkait dengan kesibukan Bapak hari ini ya, sebagai konsei, sebagai direktur ya, dan juga diundang berbagai narasumber kadang TV. Saya pernah lihat Bapak di Bursa Efek bawah dan juga di Terluar ini kan kesibukan luar biasa. Boleh dong Pak kesibukan ini di sharing ke teman-teman nih Pak. Jadi mungkin dalam hidup saya itu yang pertama itu ada disiplin waktu Pak. Jadi kalau setiap pagi saya selalu bangun di 5.30. Saya selalu olahraga pagi Pak. Jadi olahraga pagi selama 1 jam itu membuat fisik kita jadi bugar. Makanya kesini energi kali nih kan. Jadi kita punya disiplin waktu. Jadi Ya. dalam kehidupan ya kan itu juga saya disiplin. Makan juga saya disiplin. Saya juga selalu olahraga tiap hari Pak. 1 jam cukup. 1 jam aja cukup. 1 jam Tapi dilakukan every day. Jadi saya juga orangnya selalu ingin tahu, selalu ingin belajar Pak. Iya. Saya adalah pembelajar sebenarnya, pembelajar yang selalu belajar, terutama yang ketika belum yang makroekonomi. Jadi saya sering belajar juga. Kan kita di situ ya Pak berdua. Karena hidup itu seperti hope for the better, tapi kita harus prepare for the worst. Ke depannya kan kita harus preparation seperti kayak pelatihan dan gitu. Baik teman HR ya, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini atau acara ini, teman HR bisa like, comment, share, dan juga subscribe untuk YouTube channel ini. Baik Pak Lukman, Bapak selaku direktur dan juga sebagai bos, ini 2 jabatan yang saya pikir bisa dilakukan oleh 1 orang tapi dua orang, tapi Bapak lakukan sendiri. Ini menarik dan tentu ada pekerjaan yang besar ya di sana ya, dan juga peranan direktur itu krusial, peranan korset itu juga kalau tidak salah juga secara fungsi mirip-mirip direktur ya Pak ya, secara fungsi ya, dan ini bersamaan di handle oleh Bapak. Nah ini mungkin bisa ceritakan Pak terkait Bapak sebagai direktur apa, dan juga untuk korset sebenarnya perbedaannya di mana sih? Karena teman HR ini masih banyak yang milenial ya, teman HR juga banyak yang mungkin masih baru, siapa tahu juga ada yang ingin masuk menjadi korsek ya, karena ini pekerjaan yang menarik dan ke depan yang namanya TBK ini akan terus tumbuh dan ini pasti menjadi satu profesi yang menarik. Mungkin silakan. Terima kasih Pak Haryajit. Jadi kalau saya sebagai direktur di perusahaan TBK, otomatis perusahaan TBK itu kan lebih arahnya ke profesional. Betul. Karena kita harus ada seperti kita laporan keuangan tepat waktu. Iya. Ya kan. Laporan keuangan Apa itu disiplin ya, disiplin. Jadi kalau kita nggak tepat waktu, otomatis kita kena notasi, kena special monitoring ya kan. Kemudian juga kita direktur TBK itu juga harus mematuhi suatu peraturan dari otoritas jasa keuangan. Kemudian juga ada peraturan dari Bursa Efek Indonesia. Jadi ini yang membedakan antara perusahaan terbuka dan non terbuka ya kan. Dan ini kita selalu juga dituntut Pak, dituntut kinerjanya untuk selalu performanya itu harus bagus. yang itu kemudian publik lagi ya. Pemegang saham, investor publik, Iya. kemudian media juga, analis juga kita dituntut lebih bagus. Otomatis kita harus membangun suatu namanya trust Pak. Iya. Jadi trust itu jawab komitmen. Jadi kita membangun trust itu nggak gampang. Jadi ini susah. Kita membangun trust itu harus
menceritakan kita punya pencapaian kita. Iya. Contohnya seperti sekarang dulu PT Panca Budi Idaman Tbk pencapaiannya udah mendapat best of the best dari majalah Forbes, ya kan, 50 terbaik, ya kan. Nggak mudah itu ya. Dia muda Pak, 50 terbaik ya 50 terbaik di Indonesia nih ya. di Indonesia. Iya. Wah, Terus kemudian kita dapat Bisnis Indonesia Award dari untuk perusahaan terbuka terbaik di bidang kemasan. Kemudian kita juga kemarin baru dapat dari grupnya Berita Satu untuk transparansi emisi, lebih harganya di bidang ESG, Pak. waduh. Jadi kita juga sebagai perusahaan terbuka juga harus mengerti selain corporate governance, risk management juga harus penting ESG, Pak. Iya. Environment, social, corporate governance. Oke, menarik ya, teman HR ya. Nah ini kita juga pengen tanya lagi nih terkait dengan peran Pak Lukman sebagai direksi dan juga sebagai corporate secretary terkait dengan image perusahaan ya Pak tentunya dan juga nilai perusahaan. Nah ini perannya yang Bapak terapkan tadi sempat disinggung sih ya yang saya sampaikan bahwa ini harus meningkatkan kinerja. Kira-kira ada peran lain kah dan nilai perusahaan yang Bapak bawa kemana-mana sehingga ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun teman-teman yang ada di dalam tentunya ya. Iya. Silakan Pak. Jadi kalau sebagai direksi dan corporate secretary di perusahaan terbuka, selain kita mengikuti perkembangan pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan, yang paling penting adalah kita bisa membangun suatu citra positif, Pak. Iya. Membangun image yang positif. Jadi pencapaian kita selalu kita berikan ke publik. Iya. Pencapaian kita selalu kita berikan ke media, investor, dan analis. Membangun suatu citra positif itu harus membangun suatu kepercayaan, Pak. Jadi kita harus seperti kayak laporan keuangan juga tepat waktu, annual report tepat waktu, terus kemudian laporan keberlanjutan juga tepat waktu. Juga kita tiap bulan juga saya disiplin waktu, Pak. Dan untuk disiplin waktu itu melaporkan untuk laporan bulanan pemegang saham, daftar pemegang saham itu tiap bulan kita laporkan di publik. Jadi kita harus disiplin. Jadi saya selalu antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah melakukan report itu, Pak. Tim Bapak berapa orang? Ya timnya ada beberapa orang. Banyak ya. Nah ini Bapak tadi sampaikan karena disiplin jadi pemenuhan kewajiban, pelaporan segala macam itu bisa dikatakan tepat Pak. Baik, bahkan bisa jadi terkait pengungkapan informasi perusahaan ya Pak ya. Ini kan tidak semua orang diberikan terkait pengungkapan perusahaan, tentu orang-orang yang berkepentingan saja. Nah ini kalau hal ini Pak, jadi bagaimana Pak memastikan Bapak bisa tepat waktu, karena bisa jadi PT Budi mohon maaf kalau salah ya, punya perusahaan juga apa konsolidasi dan ini memastikan sesuatu yang big picture itu nggak mudah ya. Karena ini kewajiban yang dituntut, benar-benar salah dikit bisa aja ada di media ini telat menyampaikan laporan ya, itu kan itu yang sering muncul Pak. Mungkin orang menganggap biasa ya, atau mungkin perusahaan menganggap biasa, tapi bagi kita itu bisa dikatakan reputasi risiko juga ya Pak, kalau sering-sering ya Pak ya. Silakan Pak, mungkin gimana Pak? Ya jadi kita terus terang kalau untuk ini kita membangun suatu citra positif, terutama reputasi Pak, ya kan. Reputasi perusahaan itu adalah yang paling penting. Jadi kita selalu membangun reputasi, membangun kepercayaan. Contohnya di dalam RUPS juga kita waktu juga kita nggak mungkin kita RUPS-nya di bulan Juni, mungkin sekitar bulan Mei kita juga sudah RUPS. Malah lebih cepat ya. Kalau deket-deket Juni itu udah apa di bulan Juni wah udah berat ya. Betul. Dan kita juga terus terang kita konsisten keterbukaan informasi pada saat kita membeli akuisisi aset, kita langsung keterbukaan informasi, kita langsung disclose information ke publik Pak ya kan. Terus kemudian kita juga melaporkan semua transaksi afiliasi kita di dalam annual report kita juga sudah ada transaksi afiliasi juga. Kemudian juga kita juga terus terang apabila ada transaksi material juga kita disclose information juga. Jadi kita ini sebenarnya lebih arahnya taat terhadap good corporate governance Pak. Jadi kita transparansi, akuntabilitas kita juga kita jaga juga. Menarik sekali. Nah nih Pak Lukman bicara karir ya Pak. Iya. Tadi Bapak sempat menyinggung Bapak hobi belajar ya. Iya. Hobi lain-lain juga sering baca buku. Nah nih untuk karir ini kan pasti perlu tunjangan, tidak hanya pekerjaan Bapak di situ, tapi Bapak menggali lagi entah dari buku, entah dari kuliah, entah lagi ikut pelatihan ya. Nah ini karir ini kan mengikuti kompetensi yang terus berkembang. Saya lihat Bapak juga
mengikuti pelatihan-pelatihan nih. Saya lihat nih kan sudah dipajang juga di kartu nama. Saya lihat ada CSA, kemudian ada CLP. Nah ini upaya apa lagi nih Pak? Karena saya lihat Bapak emang doyan belajar nih ya. Apakah juga Bapak sebagai pengajar mungkin boleh nih Pak, karir apa saja yang bisa dikatakan bisa mendukung teman HR supaya mengikuti karir Pak Lukman yang bagus ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat perkembangan di pasar modal kita Pak ya, dulu kalau kita waktu go public itu kita di bawah 500 perusahaan yang go public. Sekarang dulu udah 850 emiten yang go public. Terus kemudian dulu waktu kita go public Pak 2017 itu investornya kurang lebih 1 juta Pak, ya kan? Sekarang udah 2017 1 juta. Terus sekarang itu di atas 10,5 juta Pak, di atas 10 juta, di atas 10 juta. Jadi perkembangan pasar modal Indonesia ini cukup pesat di 5 tahun terakhir ini. Jadi kalau menurut saya ini peluang di pasar modal ini membuka suatu kesempatan pekerjaan. Maka itu saya banyak melakukan pelatihan seperti kayak CSA, Securities Analyst. Otomatis saya harus bisa mengetahui mengenai fundamental perusahaan, ya kan? Apakah perusahaan ini fundamentalnya bagus? Contohnya seperti company kami, ya kan? Debt to equity ratio kami rendah. Otomatis itu kalau dia rendah, ini disukai oleh investor gitu Pak. Kemudian kita juga di dalam CSA juga kita belajar mengenai makroekonomi. Jadi makroekonomi ini juga terkait sekali sama industri kita. Jadi kalau kita juga tahu, apalagi sekarang ini Pak, ya kan, kebijakan moneter ketat, suku bunga harga naik. Jadi kita harus bisa antisipasinya. Nah ini saya belajar juga CRP Pak, risk management. Tambah lagi dulu. Ya, risk management itu kan kalau suku bunga naik, kita harus antisipasinya apa? Kita harus sedia payung sebelum hujan gitu Pak, ya kan? Jadi kita harus antisipasi suku bunga naik, terus fluktuasi nilai tukar, ya kan? Terus kemudian juga fluktuasi bahan baku, itu kita harus antisipasi ke depan. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi saya melengkapi diri saya dengan pelatihan pasar modal seperti itu Pak. Luar biasa. Ini teman HR ya, ini kalau lihat annual reportnya dari Baca Bukti, di mana Pak Lukman sebagai presiden, sebagai polsek ya, mungkin bisa di download kali ya, ada di ini ya, di websitenya. Bagaimana perusahaan ini menarik orang tahun-tahun seperti ini. Yang ditakutkan adalah terkait dengan equity ratio yang besar, tapi ini perusahaan yang rendah. Tahun lalu juga memberikan dividen yang lumayan ya, saya nanti masuk di materi berikutnya. Tapi ini saya melihat perusahaan bagus karena ada tokoh atau sosok yang memang sebagus-bagus. Nah, ini bicara agak nyimpang dikit ya Pak Lukman nih, adalah sekarang tentang ekonomi Pak, tentang ekonomi makro yang kita lihat perjalanan sejak sebelum COVID, kemudian ada timbul perang lagi, ada di Amerika lagi, ada gonjang-ganjing terkait dengan perekonomian mereka ya, dan itu juga besar ya dampaknya kalau itu terjadi, Tuhan sudah clear. Nah, mungkin Pak Lukman punya gambaran terkait kondisi makro global saat ini, dan mungkin kita di pasar modal untuk mengantisipasinya seperti apa, dan mungkin juga boleh digambarkan juga nih perekonomian nasional kita sebenarnya ini related nggak ya, atau sebenarnya sama nggak sih ini pertumbuhannya dengan ini? Karena kalau kita lihat pertumbuhan di beberapa negara itu kan kisarannya jauh di bawah kita, dan kita lumayan besar, 5% ya, 1-2 kalau tidak salah, dan inflasi negara lain juga tinggi, kita begitu rendahnya 3. Nah ini kalau punya gambaran menarik nih bagi saya Pak Lukman, dan mungkin boleh juga nih kira-kira dengan seperti ini apakah kita layak berinvestasi dengan kondisi inflasi yang rendah, pertumbuhan yang tinggi, sementara di negara-negara terutama global nampaknya kita lebih baik di atas. Ya, terima kasih Pak Rejit. Jadi kalau kita flashback dulu tahun 2022 ya, after pandemi COVID, ya kan, itu seperti saya ambil contoh aja seperti di Amerika itu inflasinya tinggi pada bisa 9-10%. Iya, itu kemarin adalah seperti itu. Kenapa 9-10%? Karena pada waktu saat COVID itu mereka dibagikan bansos Pak. Kalau dia Kan dong sama seperti di Indonesia bagikan bansos itu seperti kalau mereka sebutnya helikopter money, mereka bagikan uang itu dari helikopter, jadi mengakibatkan itu inflasi jadi tinggi. Nah, inflasinya tinggi 9-10%, otomatis mereka melakukan kebijakan moneter. Iya. Nah,
kebijakan moneter ketat ini mereka naikin bunga, Pak. Jadi kalau The Fed itu dari 0,25 sekarang itu udah sampai ke 5,25. Ini dempet loh Pak, kita mirip ya, kita 5,25, Kita 5,75, di mana ya 5,25, 5,25. darat banget ya. Karena kebijakan moneter ketat ini, Pak, jadi berpengaruh juga, ya kan? Berpengaruh juga terhadap suku bunga naik. Ya. Nah, suku bunga naik akibatnya bank-bank di Amerika kita lihat yang Silvergate Ya. Bank, terus Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank, terus kemudian ada bank lagi di Eropa yang tahun ini udah tuh Credit Suisse, Pak. Nah, ini semua krisisnya jadi berpanjangan dari global crisis, pandemic crisis, Ada yang belum usai, lawan juga loh. iya, ditambah lagi perang Rusia, perang Ukraine itu, Ukraine War itu, Rusia terhadap Ukraina itu sampai sekarang belum kelar. Akibatnya juga ada terjadi gangguan supply chain segala macam. Nah, otomatis kita juga terus terang di Indonesia otomatis juga antisipasi. Biasanya Bank Indonesia juga di 7 Day juga diantisipasi jadi kenaikan jadi 5,5%. Jadi inflasi kita juga sekarang ini udah mulai naik gitu, Pak. Bahan baku kita dari Malaysia, dari Timur Tengah, dari Amerika, jadi banyak. Jadi kita antisipasinya kita kerjasama lebih dari 20 supplier petrochemical. Dari Amerika. Nah, jadi Indonesia punya petrochemical juga Pak. iya, Ada beberapa ya. iya. Ngambil dasar dari Indonesia juga. Ambil dari Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat bicara industri plastik itu, ya saya secara kasar aja, roughly aja 50% itu masih impor, Pak. Karena 50% kebutuhan nasional itu harus dipenuhi dengan impor. Nah, jadi kita imbang. Ya, otomatis kita kurang lebih 40% kita masih impor. Kalau gitu Pak, bagaimana menyikapi dengan investasi di Indonesia dengan kondisi global maupun lokal ya di kita? Apakah ini menarik untuk orang berinvestasi, terutama di pasar modal ya? Iya. Terutama melihat nilai tukar kita kelihatan juga udah mulai melemah gitu. Ini mungkin punya gambar apa bagi teman HR yang masih mungkin berinvestasi, paling nggak ingin mendengarkan ya gambaran dari investasi dari Pak Lukman, apakah itu di saham, apakah di bond masuknya, apakah masuk di reksadana. Ini kan 3 komponen ini. Dan kita juga tahu ada upaya penting juga nih, orang-orang udah mulai masuk ke kripto dan derivatif pun juga akan dibuat ya. Dan yang nggak lebih kalah lagi, kita juga udah mulai masuk ke bursa karbon. Nah ini ke depan tantangan memang besar, tapi peluang-peluang juga besar. Pak Lukman menyikapi bagaimana? Iya. Jadi kan Pak Haryadi bilang kalau Indonesia itu GDP-nya 5% ke atas ya kan. Kalau kita di negara G20 itu kita salah satu yang paling terbesar, Pak, G20. Jadi 5% kita itu masih ya 5% itu 60% itu consumer spending, Pak. Jadi domestic economy oriented. Otomatis kalau menurut saya ya kan di pasar modal itu kita harus cari consumer good, Pak. Ya. Nah, karena kenapa? Kita ini 60% dari GDP kita kan ada spending, consumer spending gitu. Jadi saham-saham seperti consumer good ya kan, seperti kita kan industri kemasan plastik untuk consumer packaging. Kita juga mensupport dari sektor makanan minuman ya kan. Apalagi kalau kita lihat dari GDP itu 60%-nya untuk sektor UMKM, Pak. Iya. Nah, sektor UMKM kita juga mendukung UMKM seperti sektor makanan minuman, kuliner, online food delivery segala macam. Nah, itu. Nah, kalau Indonesia kalau menurut saya ini ke depannya cukup bagus, Pak. Karena kita punya bonus demografi, ya kan. Nah, bonus demografi kita juga terus terang karena kita kelompok yang muda dan milenialnya cukup banyak. Jadi kita kelompok yang produktifnya dari 15 sampai 64 tahun itu kita kurang lebih 65-70%. Jadi cukup bagus sekali. Jadi di Indonesia ini ke depan kalau untuk di sektor pasar modal, terutama consumer good itu sangat menjanjikan. Consumer good sangat menjanjikan. Kenapa? Karena di backup oleh perusahaannya Pak Lukman ya, menarik. Pak Lukman Hakim, sahabat saya ya, yang sudah jadi direktur kurang lebih 7 tahun di PT Panca Budi Idaman Tbk. Nah, perjalanan PT Panca Budi Idaman Tbk saya rasa sudah cukup lama bergerak di perusahaan kertas, bergerak di perusahaan plastik, dan dengan track record yang besar dan juga sudah memberikan kontribusi bagi pasar modal terkait kinerja saham, termasuk dividen tentu yang ditunggu investor ya. Dan ini menariknya bagi saya, kenapa ini perusahaan mampu bertahan ya, tentu di belakangnya selalu dilihat siapa ownernya, siapa manajemennya, dan siapa komisarisnya. Tanpa ada orang-orang hebat di belakang, saya bisa katakan
belum tentu perusahaan bisa berjalan hingga seperti ini ya. Nah, kali ini saya mengundang beliau untuk supaya tidak memberikan gambaran nih tentang Pacaburi Tbk sendiri serta manfaat perusahaan ini setelah Bapak. Kira-kira setelah Tbk ini bagus atau tidak? Kebanyakan perusahaan setelah Tbk ini bisa jadi menerbitkan berikutnya ya, contract action, contract issue atau juga instrumen bond. Nah, ini boleh juga deh disampaikan kira-kira gambaran umumnya dulu deh ya. Tapi kalau nanti menyangkut itu silakan Pak. Ya. Jadi kalau gambaran umum PT Pacaburi dalam Tbk ini, produk kami ini mensupport pasar tradisional Pak, terutama sektor makanan minuman. Jadi kalau kita lihat, kalau dari pagi hari kita makan bubur ayam, terus kemudian siang hari kita makan soto atau makan bakso, sampai malam hari juga kalau kita makan di pasar tradisional, kalau deliverynya menggunakan kemasan plastik. Juga kalau makan martabak, terus martabaknya dari produk kami juga. Jadi produk kami ini banyak mensupport ke pasar tradisional, UMKM, dan kemudian ya untuk online to delivery Pak gitu. Jadi kami ini B2C, business to consumer. Bukan B2B ya Pak ya, bukan B2C ya. Kami B2C, kami memiliki 12.000 pelanggan toko. Berapa Pak? Bisa dilihat? 12.000 pelanggan toko Pak. Jadi, kami 2017 kami go public. Jadi, kami memberanikan diri untuk go public karena ke depan ini manfaatnya besar Pak. Jadi selain performan kita juga kalau sejak go public kita selalu dituntut investor Pak. Ya, kita harus perform, harus bagus jadinya. Sales harus growth. Jadi kita harus pertumbuhannya berkelanjutan istilahnya. Pertumbuhannya sustainable growth gitu. Sales growth, kemudian net profit kita juga growth. Jadi kalau kita punya sales itu growth-nya kuat, itu udah diprotes investor jadi otomatis. Jadi go public itu adalah salah satu kita dituntut sama investor. Kemudian yang kedua Pak, kita waktu sebelum go public itu pinjaman banknya kurang fleksibel. Otomatis ya pinjaman bank kan otomatis kan harus ada jaminan lebih, ada segala macam. Sejak go public kita Pak, kita banyak melepas jaminan. Jaminan, contohnya jaminan aset, jaminan pribadi juga kita. Jadi bank lebih trust kepada kita. Karena laporan, kalau udah go public kan laporan keuangannya udah terbuka semuanya. Apa yang sudah di-disclose, information-nya sudah terbuka semua. Dan ketiga Pak, kita sejak go public Pak, kita punya supplier itu bertambah. Dulu sebelum go public berapa? Sekarang udah. Kalau kita dulu mungkin sebelum go public masih di bawah 20 Pak. Ya, kecil banget ya. Sekarang 12.000. Bukan, maksud saya supplier petrokem di bawah 20 ya. Di bawah 20. Sekarang itu sejak go public itu lebih dari 20 supplier petrochemical. Dulu kan kalau kita sebelum go public kita beli bahan baku itu harus open LC. Iya. Ya kan. Sekarang justru kita dikasih term of payment gitu. Tanpa open LC dia kirim dulu ke dikasih term of payment. Jadi lebih menarik ya. Yang otomatis kan kalau sejak go public itu kan, kalau go public otomatis kan menjadi terkenal. Terus perusahaan punya company image yang positif juga. Terkait budaya gimana Pak? Budaya perusahaan sebelum dan sesudah. Budaya otomatis waktu dulu sebelum go public kan budayanya seringkali kita laporan keuangan terlambat. Tapi sekarang sejak go public kita lebih disiplin. Karena kalau terlambat otomatis kan kena sanksinya. Yang panis juga dari masyarakat Pak. Mandil atau salah. Iya. Jadi kita sejak go public kita terus terang laporan keuangan lebih tepat waktu. Jadi budaya tepat waktunya itu, budaya disiplinnya lebih ada jika perusahaan itu go public. Budaya seperti budaya Pak Lukman juga tadi ya. Iya. Pak Lukman komit terhadap waktu ya. Tepat waktu ini juga. Pak Lukman yang berikutnya nih Pak. Ya tentu perusahaan bisa berjalan dengan baik karena satu visi, punya misi. Nah, pengen tahu juga nih kami terkait visi perusahaan ya kira-kira seperti apa, dan tentu untuk mencapai goal ini kan ada tujuan dan strategi. Nah, Pak Lukman ada di dalam, kita pengen tahu dong kalau B2C yang dilakukan ini saya memiliki 20 pemasok dan juga 12.000 ya kepada konsumen langsung dalam hal ini pedagang-pedagang yang tadi. Ini nilai yang bagi sebesar banget. Ini tentu ingin tahu juga nih strategi dan juga tadi rencana. Ya, silakan. Terima kasih Pak Helgit. Jadi kita punya visi itu menjadi perusahaan
terbesar di bidang kemasan, Pak, dengan jaringan yang terluas. Kita ingin Tinggi banget. membuat jaringannya lebih terluas lagi. Jaringan yang terluas dengan 12.000 pelanggan toko itu masih banyak di Indonesia, pelanggan toko yang belum kita touch, Pak. Jadi belum kita touch. Contohnya di Jawa Timur itu kita belum masuk sampai sana. Di sana juga banyak pemain regional. Terus kemudian di Sulawesi, di Kalimantan itu masih banyak, Pak. Jadi room untuk tumbuhnya itu masih besar gitu ya. Karena kita punya market share 35%, otomatis 65% masih yang kita belum jamah gitu, Pak. Oke, ada kesulitan nggak sih Pak? Misalnya ada kendala, ada hambatan, kesulitan. Karena misalnya tadi megang Jakarta, sekarang harus ke sana, sementara kan sekarang otonomi ada di mana-mana gitu. Yeah. Nah, apakah ini berlaku juga dalam bisnis terganggu atau sebenarnya dengan sekarang udah worldwide ya, artinya untuk menguasai Indonesia relatif kecil. Sebenarnya ada hambatan atau tidak? Karena tadi saya pikir dengan 12.000 besar, ternyata untuk sampai ke sana gitu, wah ini peluangnya dahsyat banget tentu saja Budi. Iya, memang kendala kita memang kalau kita ini sebenarnya kita ini adalah pemain nasional, Pak, national player. Kendala kita kalau kita misalkan contohnya, Pak, kita ekspansi ke Jawa Timur, di sana banyak regional player, Pak. Iya. Regional player, kemudian ada brand-brand lokal gitu. Sedangkan kita punya ada national brand. Karena national brand kita lebih top brand, Pak, lebih dikenal di Indonesia. Tapi memang kita perlu upaya melakukan suatu brand activity karena banyak juga di lokal itu banyak juga mereka lebih percaya sama brand-brand regional. Sedangkan kalau kita itu national brand, ya national brand. Tapi kita sampai masuk juga ke kita ya. Tuh, kita juga melakukan brand activity, Pak. Brand activity kita memperkenalkan kita punya brand gitu. Tapi rata-rata kalau kita ke daerah-daerah, Pak ya, kita punya brand itu udah jadi top of mind. Udah bagus dong, akhirnya mau masuk mana juga nggak ada masalah. Betul. Jadi contohnya seperti misalkan contohnya seperti kan kita kenal BCA gitu, top of mind-nya. Nah kalau udah kemasan plastik tomat itu paling terkenal, Pak, di mana-mana. Plastik tomat ya. Tomat. Pernah tuh. Tidak di pasar tradisional ya. Di pasar tradisional. Jadi kalau kita dapat ke daerah Jawa Timur, ke Makassar, mereka tahu dan merek plastik kita. Jadi sudah jadi top of mind, Pak. Kalau misalnya bedakan ya, satu lokal, bapak nasional, kemudian ada regional. Iya. Terkait harga sendiri tuh bersaing ketat atau bagaimana ya? Ya bersaing ketat. Nah, maka itu kita punya PT Pajak Budi Dharma Tbk itu kita integrated consumer packaging. Ya masuk integrated itu kita nguasain dari raw material, Pak. Ya. Dari raw material kemudian kita didukung sama 11 pabrik. Terus kemudian kita distribusi ke pasar tradisional, distribusi ke industri market sampai ke export market. Nah ini yang saya mau terangkan, kita integrated itu kita bisa mencapai skala ekonomis, Pak. Jadi kalau pabrik kita sudah skala ekonomis, otomatis kita bisa bersaing gitu. Kita bisa bersaing. Jadi terus terang misalkan kita punya 11 pabrik, Pak. Kita ada 11 pabrik, ada satu di Sumatera, kemudian ada 5 di daerah Jabodetabek, kemudian kita ada juga di Jawa Tengah, di Pemalang, kemudian kita ada juga di Solo. Nah kalau kita untuk kita fight di pasar di Jawa Timur, yang mendukung pabrik kita adalah pabrik yang ada di Solo, Pak. Oke. Ya. Jadi pabrik dan logistiknya itu sudah mendukung. Nah, kita tinggal membangun gudang distribusi. Nah, dengan ada gudang distribusi itu baru kita bisa memasarkan produk kita, Pak. Gitu. Menarik. Pabrik ada 11, punya lagi gudang. Yeah. Antara pabrik dengan gudang saya yakin juga nggak jauh-jauh banget ya, biasa berdekatan ya. Berdekatan. Jadi yang menarik karena udah besar banget. Nah 11 gudang ini juga nggak di satu tempat, pasti ada di beberapa tempat ya, mendekati pasar itu sendiri ya. Oke. Pak, ini terkait jenis produk nih, mungkin kalau bisa dikelompokkan atau disampaikan kira-kira seperti apa sih jenis produk-produk yang ada di Panca Budi sendiri, termasuk kan kita kenal Pareto ya Pak ya, tidak semua produk itu pasti laris. Dari 100% produk biasanya yang terlaris kan adalah 20% paling ya. Nah 20% ini hanya menyerang gila-gilaan supaya menutupi cost yang ada dari 80 produk. Ini konsep Pareto biasa kayak gitu Pak. Yeah. Nah bagaimana strategi dari Panca Budi? Benar kan Pak kira-kira produknya seperti itu? Iya. Jadi kalau PT Panca Budi Dharma Tbk itu kita menyediakan
produk kemasan plastik dan kemasan kertas juga. Kemasan kertas berarti ya dus nasi, kertas nasi gitu. Ya. Nah, kemasan plastik itu terbagi dari 4, Pak. Oke. Pertama itu plastik polyethylene. Biasa plastik polyethylene itu plastiknya itu lebih fleksibel, Ya. tapi warnanya muda. Tapi tahan panas, tahan minyak. Biasanya untuk soto, Pak. Buat makanan soto, Kemudian ya, kalau suram ya, segala warna kilat gitu ya. makanan berkuah kayak gitu. Nah, ada lagi plastik polipropilin, Pak. Nah, plastik polipropilin itu agak kurang fleksibel, agak kaku, tapi transparan, bening. Biasanya untuk kue-kue pasar tradisional, Pak. Nah, kue-kue pasar tradisional kan ada warna merah, hijau, kuning. Nah, itu menggunakan plastik polipropilin, Pak. Nah, terbungkus. Jadi kalau kue itu kalau dibungkus dengan daun pisang kan nggak kelihatan warnanya merah, hijau, kuning ya. Ada sengaja dia biar Lebih transparan, lebih kelihatan. Jadi kayak makanan pasar tradisional kan banyak di Indonesia, Pak. Kue-kue tradisional kita juga banyak juga. Terus kemudian ada juga HDPE. Nah, HDPE itu lebih dikenal dengan plastik kresek, Pak. Nah, kantong plastik kresek. Nah, itu biasanya mensupport untuk orang kalau misalkan beli buah, beli sayur, itu banyak kan menggunakan plastik HDPE. Dan kita juga supply untuk plastik ini untuk industri, Pak. Misalkan plastik heavy duty bag, Pak. Plastik untuk oleochemical, Pak. Iya. Untuk membungkus oleochemical, dia bentuknya ukurannya mirip kayak plastik beras, tapi 3 layer, 3 layer. Itu untuk oleochemical, kemudian untuk bahan chemical kita support juga. Ada juga kita plastik yang kita support untuk seperti untuk plastik untuk amplop, Pak. Iya. Kan kalau Bapak bisa ada kirim amplop itu dibungkus plastik kenapa? Supaya yang pengirimnya itu kalau kena hujan nggak rusak tuh ovennya. Iya. Ya kan, kena hujan, kena basah itu nggak rusak gitu. Oke Pak, terkait plastik ini kan tadi disampaikan ada untuk pendataan makanan segala macam. Iya. Tidak semua produk ramah lingkungan dan tidak semua produk plastik ini juga tidak mengandung unsur kimia karena tadi bekerja sama dengan petrokimia. Nah, dalam hal ini bagaimana sih Pak sosialisasi edukasi kepada pedagang sehingga menempatkan makanan yang kira-kira kena plastik untuk yang panas, yang dingin itu pasti berpengaruh. Nah, ada nggak semacam sosialisasi edukasi sehingga tidak semua pedagang ini yang langsung gitu ya, itu bakso atau apa, itu benar-benar menggunakan plastik yang tepat, karena jangan sampai mereka selalu menempatkan ini di masyarakat nih Pak. Kadang-kadang saya lihat ini emang plastiknya untuk yang panas, itu yang kadang-kadang bagaimana ya cara pihak ini ya kan yang berkepentingan itu perusahaan plastik ini terkait dengan edukasi itu sendiri sehingga kami bisa tersehatkan ya, tidak ada dampak yang merugikan kemudian. Menurut Bapak benar kira-kira itu? Ya benar, Pak. Jadi kita selalu melakukan suatu namanya yang kalau di pasar itu kayak brand activity, Pak. Namanya gebrak pasar lah. Di pasar tradisional kita mengatakan bahwa ini plastik, misalnya merek tomat, Pak. Merek tomat di situ kan ada tulisan tahan panas, tahan minyak segala macam. Nah, ini memang plastik merek tomat ini banyak digunakan untuk makanan berkuah panas. Jadi memang sudah disesuaikan gitu. Ya. Nah, kemudian kita juga kalau yang plastik yang PP yang tadi saya sebut banyak kan untuk kue-kue. Biasanya ini nggak tahan panas. Jadi memang pemakaian plastik itu harus Sesuai ya. harus sesuai. Menarik Pak. Tadi Bapak menyatakan bahwa perusahaan ini bisa dikatakan market leader, menguasai lebih dari 30 pasar. Apa Pak yang menjadikan perusahaan ini mampu bersaing bertahan hingga sekian tahun ya? Karena biasanya pendatang baru Pak, ya kita ambil contoh ya dahulu ya. Bagaimana ketika Gojek datang, beberapa perusahaan taksi terseok-seok ya. Ya alhamdulillah satu perusahaan yang biru itu ya bangkit lagi. Nah ini pasti sebagai pengusaha, sebagai praktisi dan Bapak sebagai direktur punya strategi dong ya, punya upaya bagaimana mengatasi para pesaing ini agar tetap bisa eksis. Kurang lebih gitu, silakan Pak. Jadi kalau kita lihat Pak, sekarang ini kan baru kita lihat Hanan gorengan kalau Pak di kaki 5 ya, di street food itu
sekarang dulu kan bungkusnya pakai kertas Pak. Iya, iya. Sekarang pakai plastik Pak. Iya. Goreng, Iya, benar. singkong goreng itu bener Itu nggak apa-apa, Pak, ya? nggak apa-apa mungkin gitu. Tergantung dia ya, Pak, ya. Kalau dia salah makainya itu yang saya takutin. Itu kan nggak lama Pak. Jadi kita untuk menjaga setelah punya kualitas ya, kita punya jaminan kualitas Pak. Jadi kalau di pabrik kita juga semacam ada quality control. Jadi kita punya jaminan kualitas terhadap produk kita Pak, terutama. Jadi setiap hari itu produk kita selalu dikontrol Pak. Ada bagian QC-nya Pak, quality control. Kemudian ya kita terhadap pelanggan kita selalu on time delivery Pak. Jadi kita memberikan layanan 1x24 jam. Jadi kalau misalnya pelanggan telepon hari ini Pak, besok harus sampai. Nggak boleh lewat dari 2 hari. Karena kita menjamin ketersediaan produk Pak. Iya. Ketersediaan produk. Jadi kalau misalkan produk kita itu udah jadi top of mind. Biasanya orang nggak ngomong plastik tapi sibuk mereknya. Iya. Ada tomat nggak gitu kan? Nah ada tomat nggak? Nah itu kita jamin ketersediaan produknya Pak. Availability-nya kita jamin. Nah supaya kita menghindari customer itu tidak ke merek lain. Itu di 12.000 pelanggan toko kita menjamin produk kita itu selalu tersedia tiap hari. Dan kita jamin itu higienis, ya kan? Jamin plastik itu paling praktis Pak, dan ekonomis Pak, paling murah gitu. Keren Pak Lukman. Ini Pak, nah, investor ya Pak atau apa? Pemegang saham ya. Membeli perusahaan atau saham perusahaan itu kan bukan membeli masa lalu, bukan juga membeli saat ini. Tapi ketika dia membeli masa depan, maka itu adalah membeli prospek. Nah, ketika membeli prospek, dia juga pengen tahu apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Makanya kalau saya sebagai investor, maka saya lihat perusahaan kira-kira akan melakukan rencana apa ya di ke depan, setahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Karena ini ya akan dilihat. Karena ketika perusahaan melakukan ekspansi atas produk atau perusahaan inovasi maupun diversifikasi ya, ini kan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tapi juga ke depan bagi investor pasti. Ini yang dilihat. Nah, saya pengen tahu nih kalau ada gambaran kira-kira capex perusahaan sendiri besar atau tidak. Ya, apakah ada rencana gitu ya Pak terkait yang tadi saya sampaikan? Karena ini juga paling tidak teman HR juga melihat juga nih. Saya boleh juga nih. Nah, ini bukan berarti merekomendasikan ya, ini lebih sifatnya edukasi ya. Dan kami ingin tahu nih dalam hal ini karena satu juga nih, hari ini ada beberapa perusahaan yang memberikan dividen dalam jumlah besar. Saya juga takut ini di sistem ini nggak ke cadangan. Saya takutnya tidak dicadangkan dan ternyata dia tidak ekspor, akhirnya oke dia dapat besar sekarang tapi ke depan malah deal. Ini kan juga ngeri ya bagi saya ya ini. Maka saya lihat yang penting perusahaan punya rencana bisnis, inilah prospek bagi value investing juga. Inilah Pak Lukman. Ya. Jadi saya selalu cerita mengenai prospek PT Bajabudi dan itu ya. Jadi kalau kita lihat dari historinya Pak, sejak kita IPO, kita banyak melakukan suatu inovasi produk. Contohnya kita buat semacam produk seperti tin roll Pak. Plastik yang bentuknya kayak tus makanan gitu. Nah kemudian kita juga ada produk kita namanya food pack. Nah dulu namanya Ika plastik Pak. Iya, ini sampai sekarang masih ada tuh. Ika plastiknya kan di staples saja. Sekarang ada klik gitu ya. Ada kliknya. Itu Bapak ya dari kita Pak. Yang kadang-kadang cuma kanan kiri klik gitu. Nah kita punya food pack itu bisa dimasukkan ke dalam microwave Pak. Biasanya plastik itu nggak meleleh. Nggak meleleh. Microwave Pak. Asal microwave. Kalau oven habis Pak. Sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kita banyak inovasi produk ya kan. Kita juga ada tuh gelas plastik yang gelas untuk kopi kekinian juga kita ada juga ya kan. Apalagi ya kalau gelas plastik, kalau yang kita di Jalan Sudirman itu kayak Starlink Pak. Iya Bang, keliling gitu. Jadi kita perusahaan itu selalu melakukan inovasi kan. Oke Pak, ini bicara inovasi kaitannya dengan R&D ya Pak ya, Research and Development. Kira-kira nih mau tahu aja Pak, R&D ini berapa budget yang dianggarkan dari laba bersih ataupun dari biasanya juga orang dari aset perusahaan ya. Karena dengan ada perusahaan yang melakukan R&D, maka keberlangsungan perusahaan akan tumbuh. Daripada dia stuck di situ aja, dia nggak akan tumbuh.
adakah budget yang dikeluarkan dan kira-kira berapa persen dari misalnya laba bersih itu sendiri, Pak? Ya, biasanya kalau R&D biasanya kita sih nggak terlalu besar sekali, Pak. Karena produk kita ini nggak sifatnya high tech, Pak. Gitu. Oke. Nggak sifatnya high tech. Biasanya yang paling besar itu sebenarnya kita adalah jaringan distribusinya, Pak. Itu yang diperbuat. Kita perkuat jaringan distribusinya, seperti gudang-gudang distribusi kita perkuat. Jadi strong distribution network itu yang kita perkuat, Pak, jadinya. Yang kita perkuat. Menarik, Pak. Ini udah nggak sih, Pak, di dalam kuartal pertama ini ada mengalami kerugian? Nggak ya? Masih bagus. Masih bagus, Pak. Masih dah. Jadi masih meningkat terus ya. Terkait dengan semester pertama sudah lewat dan kemudian ini masuk bulan Juli 2023 ya. Iya. Tentu ini harus digenjot lagi agar nilai yang diharapkan oleh sama investor ya, pemegang saham adalah peningkatan jumlah salesnya dan akhirnya revenue meningkat, maka akan menaikkan laba bersih, akhirnya ujung-ujungnya juga earning dari pemegang saham juga mau meningkatkan. Nah, ada nggak gambaran 6 bulan ke depan ini terjadi peningkatan yang lebih bagus dari semester pertama atau semester kedua tahun lalu deh kira-kira? Iya. Jadi kalau saya cerita flashback dulu, Pak, tahun 2022 itu kan di saat inflasi dari 1,9 naik ke 5,5, terus kemudian suku bunga juga dari 3,5 naik ke 5,25, terus kemudian juga harga BBM naik, Pak. Ya, kalau kita lihat dari performance kita di 2022, sales kita tumbuh hampir 15%, Pak, 13,9%, 13,9 dari 4,4 triliun jadi 5 triliun. Iya. Nah, dengan harga BBM yang naik, Pak. Kalau harga BBM naik, otomatis kan mengganggu kita punya logistik, kita juga naik. Betulan kita juga terus terang untuk di semester pertama juga terus terang kita juga menargetkan kita punya pertumbuhan di atas 10%, Pak. Nah, ini kita melihat target ini mudah-mudahan bisa tercapai. Apalagi Di atas 10% ya, Pak ya? di atas 10%. Nah, apalagi kita lihat bahwa untuk semester pertama mungkin kurang begitu bagus, tapi semester kedua kelihatannya agak lebih bagus, Pak. Karena semester kedua kan otomatis ada pemilu, Pak. Otomatis consumer spending akan Meningkat meningkat. ya. Iya. Nah, Harga meningkat. ini pertanyaan terakhir nih, Pak, bahwa PBID sedang memberikan dividen di tahun 2002 kemarin, nilainya benar nggak Rp100? Betul, Pak. Ini menarik kalau di total dari laba bersih yang ada ini cukup tinggi ya, 187,5 miliar. Ini bagus ya, nggak sudah dicapai sehingga berkontribusi bagi pemegang saham dan mereka memperoleh itu dan pasti senyum dengan harga segini. Karena saya punya beberapa saham dapat dividennya tidak bagus banget, ada ya beberapa yang bagus tapi banyak juga nggak bagus. Nah ini dengan angka ini kalau menurut Bapak, apakah ini sudah menurut ekspektasi dari perusahaan maupun manajemen sendiri dengan dividen ini, dan juga apakah ini juga merupakan ekspektasi dari investor harapannya yang dividen sampai 187 miliar yang diberikan, Pak? Silakan, Pak. Jadi dividen ini bagi kami adalah suatu reward, Pak, reward terhadap investor. Jadi kita apresiasi terhadap investor. Jadi cinta sejak IPO itu, Pak, dari 2018 sampai kemarin kita selalu bagi dividen, Pak. Kita bagi dividen dari Rp40, Rp50, Rp59 sampai naik ke Rp110 dan kemarin juga Rp100 per lembar saham. Jadi ini adalah reward kita dan apresiasi kita terhadap pemegang saham, Pak. Jadi kita lebih konsisten bagi dividen, Pak. Karena banyak perusahaan kalau bagi dividen sebenarnya kan kalau perusahaan itu sebenarnya untuk reward untuk pemegang saham minoritas sebenarnya. Betul. Dengan membagi dividen kita berharap bahwa kita selalu melakukan suatu pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mana di masa mendatang ini kita akan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan itu adalah kita membentikan growth, Pak. Membentikan pertumbuhan dari sales, pertumbuhan dari profit. Terus kemudian juga kita menjaga kita punya debt ratio sustainable gitu. Jadi kita lebih ke arah sustainable gitu. Menarik ya teman HR, paling tidak sudah cukup lama kita bincang-bincang hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil dari percakapan dengan Pak Lukman. Pertama, bahwa karir yang diraihnya ini tidak mudah. Yang penting adalah mendisiplinkan diri. Ketika kita sudah disiplin, maka ini akan memberikan efek yang positif, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, termasuk di perusahaannya. Nah, tadi disampaikan bahwa kami, Pak, selalu tepat waktu menyampaikan
pelaporan baik dari OJK maupun kepada Bursa Efek. Ini hal yang penting, bagaimana karir ditunjang dari komitmen yang tinggi atas disiplin. Yang kedua, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan tadi kami juga menyampaikan banyak pertanyaan terkait gambaran makroekonomi baik lokal maupun global. Ini juga siapa yang tahu baik, ini masih sangat bagus walaupun ada sedikit teriak terkait gangguan masa lalu ya kemarin, dari COVID, dari perang, kemudian dari Amerika Serikat. Dampak itu pasti ada, tapi secara keseluruhan dengan kondisi makroekonomi yang lebih tinggi dari 20 negara yang tergabung dalam G20, ini menjadikan Indonesia masih sangat menarik untuk investasi, terutama di industri pasar modal. Nah, yang ketiga, kita bicara juga hal ini terkait dengan perusahaannya Panca Budi, yang disampaikan juga telah memberikan dampak kepada masyarakat dengan lebih dari 12 konsumen yang diberikan terkait dengan penjualan Panca Budi ke 12.000, dan ini berdampak kepada masyarakat dan juga mempunyai paling tidak lebih dari 20 vendor yang juga telah berkontribusi selama ini. Jadi perjalanan panjang ini tidak mudah dan ini dilakukan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi, dan tadi integrasi yang disampaikan juga cukup bagus. Tidak bisa lagi parsial, tapi bagaimana segala sesuatu dilakukan secara integrasi, dan ini tentu hal yang menarik. Sekali lagi terima kasih nih Pak Lukman ya, yang sudah hadir, mau capek-capek menyampaikan, memberikan masukan, gambaran bagaimana kita berproses sampai Pak Lukman pencapaian yang luar biasa, karena tetap fokus tidak hanya tadi ternyata juga pembelajaran berkesinambungan, tidak hanya perusahaan yang berkesinambungan maju, tapi diri kita juga di-upgrade oleh ke atas. Ini bagus sekali, dan teman HR tentu juga kami berharap ada topik-topik yang menarik yang teman HR bisa sampaikan. Kira-kira topik apa yang menarik, kira-kira siapa yang saya undang di dalam kegiatan ini, silakan request di dalam kolom komentar ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh penonton untuk menonton video ini, dan ini menarik, dan semoga teman-teman dapat video ini dapat bermanfaat bagi teman HR, dan sampai jumpa dalam HR Room berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Salam.